Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang review sebuah skripsi ya. Di sini saya berikan catatan. Yang pertama adalah masukkan metode menghitung gaji ke dalam kelas diagram. Metode itu apa ya? Kalau diperhatikan di sini ya, bisa dilihat ya, bahwa sebuah kelas diagram itu masing-masing kelasnya itu memiliki pertama nama kelas ya. Jadi penamaan kelas di sini sebenarnya kurang bagus kalau seperti ini ya. Biasanya kelas itu dimulai dengan huruf besar atau biasa kita singkat dengan biasa kita sebut dengan camel case ya, yaitu dimulai dengan kapital setiap kata-kata yang mengandung informasi. Seperti cash bond ini kan berasal dari dua kata, yaitu cash dan bond ya. Itu sebaiknya C-nya besar dan B-nya besar ya. Kemudian cetak pay slip ya. Nah ini cetaknya C-nya besar, P-nya besar, slipnya juga besar semestinya ya. Kemudian kalau kita perhatikan di sini dalam sebuah kelas, selain punya nama kelas, punya properti atau biasanya dalam program itu kita sebut sebagai variabel begitu ya. Nanti properti variabel itu maksudnya sama ya. Kemudian ada metode. Nah, metode itu berkaitan dengan perilaku program. Itu nanti program di Cashbone itu kan nanti ada menyimpan, membatalkan begitu ya. Nah, itu kalau simpan dan batal ini apa sih fungsi kurung kosong di sini? Ini sebenarnya untuk menyimpan sebuah parameter begitu ya. Parameter itu kaitannya itu biasanya yang paling mudah itu dalam misalnya ini ya, kelas admin ya. Misal dalam sebuah program admin itu kalau kita mau mengubah data itu berdasarkan pada apa? Berdasarkan pada ID ya. Jadi di sini variabelnya sebenarnya kurang di sini atau propertinya sebenarnya kurang ya di sini ya. Semestinya di sini itu ada yang namanya ID ya, ID admin ya, ID admin ya. Nah, semestinya setidaknya seperti itu ya. Kemudian ketika mau merubah ya, mau merubah itu kan berdasarkan ID. Karena kalau kita bayangkan merupakan sebuah query, kalau mau merubah itu didasarkan pada ID-nya. Tidak semua data dalam tabel tersebut dirubah. Jadi setidaknya dalam metode ubah ini itu nanti ada yang namanya parameter ID admin. Jadi ketika kita mau merubah satu baris data ya, ubah ya, itu didasarkan pada ID admin di sini ya, ID admin. Semestinya seperti itu gitu ya. Sama dengan yang lain-lainnya gitu ya. Yang tidak memiliki parameter biasanya simpan, kemudian tambah tidak. Simpan sama tambah sama. Ini semestinya salah satu saja ini kan. Nah ini bisa diperhatikan di sini ya. Semestinya ini hanya salah satu saja. Nah ini ya. Ini salah satu saja kalau. Oh, kalau mau dibuat dua juga tidak apa-apa sih ya. Misalnya tambah itu hanya mengaktifkan itu ya, form, kemudian simpan itu menyimpan datanya ya. Tapi untuk hapus dan ini ya, hapus dan ubah itu pasti punya parameter. Kalau tidak punya parameter nanti programnya pasti akan error gitu ya. Kemudian yang dimaksud di sini memasukkan metode menghitung gaji, yaitu nanti menghitung gajinya itu dimasukkan di kelas apa begitu ya. Misalnya di gaji pegawai di sini, gaji pegawai tambahkan satu metode yang namanya di sini hitung gaji begitu ya. Hitung gaji seperti itu. Nah, hitung gaji itu didasarkan apa saja yang dihitung gitu ya. Hitung gaji itu nanti didasarkan pada ini ya, tabel-tabel yang lainnya begitu ya. Bukan tabel ya. Didasarkan pada kelas-kelas yang lainnya atau properti-properti di kelas lainnya. Itu nanti yang kemudian disambungkan dalam bentuk relasi begitu ya. Ini relasinya masih belum jelas nih. Walaupun berrelasi ke sini, ini tidak ada hubungannya sama sekali. Makanya harus dijelaskan di sini ya. Ini biasanya mengambil parameter dari kelas yang lainnya. Nah, misalnya untuk menghitung gaji itu didasarkan pada persensi dan golongan. Nah, itu nanti makanya kalau untuk menghitung gaji parameternya nanti ada persensi kemudian golongan. Nah, semestinya seperti itu gitu ya. Nah, ini yang dimaksud dengan metode untuk hitung gaji. Semestinya harus masuk ke salah satu kelas ini gitu ya. Itu nanti silakan diperhatikan dan dimasukkan ke dalam kelas diagram Anda. Begitu ya Mas Ilham ya. Oke, saya kira demikian saja. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dikerjakan dengan baik ya.